Dilaporkan di internet bahwa Xiao Zhan memesan teater untuk mendukung film baru Wang Yibo tersebut, yang menyebabkan penggemar mereka berdua sangat gembira dan Wang Yibo, ayo akhiri karirmu sampai kamu tahu apa itu rasa hormat, lalu kamu bisa comeback. Hi everyone, I'm Yusul Kim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin ada dari teman-teman yang lagi dalam kondisi enggak baik aja nih. Entah itu dia kena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys, don't give up. Well, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang bagaimana Wang Yibo yang baru-baru ini menuai kritikan tajam dari netizen. Hal itu dikarenakan dirinya dianggap rasis. Waduh, lantas kok bisa ada isu seperti ini? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Seperti yang diketahui, Wang Yibo bermain dalam film yang berjudul Porn Police Unit. Film ini berkisah tentang polisi penjaga perdamaian Tiongkok yang pergi ke negara-negara asing dan daerah-daerah yang dilanda perang untuk melaksanakan misi penjaga perdamaian. Dalam proses pembuatan film ini, sejumlah personel polisi penjaga perdamaian Tiongkok yang pernah mengikuti misi penjaga perdamaian di luar negeri diundang ke lokasi syuting untuk memberikan bimbingan. Andrew Lau Wai-ke, jurumudi blockbuster bencana tahun 2019 The Captain, adalah produser eksekutif film tersebut. Dan film ini dibintangi oleh Wang Jingyu, Wang Yibo, dan Zhong Xiongxi. Kru film mengatakan bahwa dengan menampilkan kisah dan semangat polisi menjaga perdamaian Tiongkok, film ini bertujuan untuk memberikan penghormatan kepada semua penjaga perdamaian. Dan teman-teman, untuk tambahan informasi, Porn Police Unit juga telah menduduki peringkat terdepan dalam peringkat box office penjualan Tiongkok untuk liburan Mei Day mendatang. Dan ini menandai tonggak sejarah penting bagi film komersial pertama yang menyoroti misi polisi penjaga perdamaian Tiongkok di luar negeri. Seperti dilaporkan oleh Beacon, film ini telah mengumpulkan 25 juta yuan atau sekitar 3,45 juta US dollar dalam penjualan tiket pada hari Senin yang lalu. Wow, amazing! Dalam upaya untuk memastikan keasliannya, tim produksi film tersebut dengan susah payah menciptakan kembali latar otentik di mana polisi penjaga perdamaian Tiongkok ditempatkan dan melaksanakan misi mereka. Khususnya pembangunan set film terbesar, sebuah kotak yang sangat detail, itu memakan waktu lebih dari 200 hari loh teman-teman, yang membuktikan komitmen pembuat film terhadap realisme. He Xiaojun, yang merupakan seorang petugas polisi yang bertugas sebagai konsultan untuk film tersebut, berbagi bagaimana film tersebut membangkitkan kenangan akan misinya di luar negeri, terutama ketika dia menyaksikan perhatian terhadap detail pada alat peraga dan juga kostum, termasuk helm, rompi anti peluru, dan juga replika senjata api. Dan teman-teman, film ini dijadwalkan untuk dirilis secara nasional pada tanggal 1 Mei dan menjanjikan penonton sebuah pengalaman sinematik mencekam yang tidak hanya menghibur, tetapi juga menyoroti keberanian dan pengorbanan pasukan penjaga perdamaian Tiongkok yang beroperasi di panggung global. Sementara itu, pada tanggal 29 April, film ini menggelar pemutaran perdananya dengan menghadirkan sutradara hingga para pemain. Dalam kesempatan itu, sutradara Li Dachao memberikan alasan mengapa dia memilih Wang Yibo untuk membintangi film tersebut. Dia mengatakan bahwa Wang Yibo pandai menari, koordinasi, dan segalanya, dan dia menginginkan seseorang yang terlihat lebih keren. Bagi Li Dachao, Wang Yibo sangat cocok dengan citra seorang petugas polisi di usianya sekarang. Produser Liu Weixiang juga mengatakan bahwa dia menyukai Wang Yibo dikarenakan dia masih muda dan belum pernah membuat film. Liu Weixiang mendapatkan rekomendasi Wang Yibo dari Yudong. Saat itu, aktor tampan tersebut diketahui telah membintangi film yang bertajuk Hidden Bliss. Nah, suatu hari Yudong ini berkata, dia itu pengen mencari aktor. Dan Liu bilang, dia itu ingin mencari Wang Yibo. Nah, Wang Yibo juga dianggap sangat baik dan kemampuan aktingnya juga bagus. Adapun untuk Johnny Wang yang merupakan rekan mainnya Wang Yibo dalam film tersebut juga telah mengungkapkan bagaimana kesannya terhadap sang aktor yang ternyata baru kali ini syuting pertama dengannya. Johnny Wang lantas mengatakan, meskipun ini pertama kalinya kami bekerja sama, kami sudah saling kenal sejak lama. Kami sudah memiliki WeChat sejak lama. Hanggang lah yang pertama kali membuat grup untuk saya, Yibo, dan orang lain kali ini. Sepertinya membicarakan tentang helm saat itu. Ini sebenarnya pertama kalinya kami tinggal bersama dalam waktu lama untuk bekerja. Dia terlihat seperti anak laki-laki yang keren di internet, tapi kenyataannya menurutku dia lebih manis, tapi dia tidak suka berbicara. Johnny juga memvalidasi bahwa Wang Yibo adalah orang yang pelan ataupun lembut. Dan soal kedekatannya dengan Wang Yibo, dia mengatakan bahwa dirinya akrab dengan sendirinya dikarenakan mereka sama-sama lelaki. Dia lantas mengatakan, menurutku, anak laki-laki menjadi akrab satu sama lain setelah bersama selama beberapa hari. Awalnya ada rasa jarak satu sama lain. Faktanya setelah bersama setiap hari, mereka menjadi akrab satu sama lain.
Namun nih teman-teman, sayangnya ada kontroversi yang menghampiri film tersebut, terutama dengan bagaimana salah satu adegan Wang Yibo. Pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024, beredar foto-foto Wang Yibo dari film terbarunya yang berujung pada tudingan rasisme. Dalam film barunya itu, ia terlihat didandani sebagai orang kulit hitam atau yang kerap disebut dengan blackface. Secara khusus, karakter Wang Yibo memang punya misi untuk menyamar dan berbaur dengan masyarakat lokal di saat melakukan misi di Afrika. Ia pun mengecat wajahnya dengan warna coklat dan juga mengenakan dreadlock. Nah teman-teman, tindakan ini pun lantas mendapatkan kecaman karena dianggap blackface. Blackface adalah ketika seorang individu yang non-black people itu melukis dirinya sendiri atau mendandani dirinya sendiri agar tampak seperti black people, seperti yang dilakukan oleh Wang Yibo ini. Dan blackface itu memiliki konteks historis yang negatif teman-teman, dikarenakan mereka yang memerankan karakter kulit hitam biasanya didasarkan pada karikatur, bukan orang sungguhan, dan dianggap melanggengkan stereotip yang negatif. Sejarah blackface itu bisa jadi sama tuanya dengan praktik perbudakan transatlantik. Tapi, blackface semakin gencar menjadi bentuk hiburan rasis orang kulit putih di Amerika Serikat pada tahun 1820-an dengan kemunculan pertunjukan teater minstrel. Dalam pertunjukan minstrel ini, para pemeran kulit putihnya itu berpura-pura menjadi orang kulit hitam dan memparodikan musik dan tarian komunitas kulit hitam secara rasis demi menghibur audiens. Masalah yang sangat jelas dari blackface adalah bagaimana praktik ini mempresentasikan kekerasan, terutama bagaimana blackface melecehkan black people secara terbuka. Meskipun mempertimbangkan perdebatan yang sudah berlangsung lama mengenai maksud sebenarnya dari bantuan luar kepada negara-negara di Afrika, mudah untuk melihat mengapa dimasukkannya hal ini telah memicu kemarahan internasional atau mengapa penampilan Wang Yibo dalam hal ini memicu kemarahan netizen internasional karena dia dianggap rasisme. Dan teman-teman, usut punya usut, selain Wang Yibo, aktor dari film Porn Police Unit lain juga memakai dandanan serupa. Di saat berinteraksi dengan aktor kulit hitam, mereka pun tak luput dari kecaman dikarenakan menunjukkan sikap yang tidak menghargai sejarah dan budaya etnis lain. Meskipun dikecam, Wang Yibo juga masih ada yang membela dengan dalih bahwa film itu berdasarkan kisah nyata pada misi perdamaian PBB. Kisah asli Porn Police Unit itu juga melibatkan materi penyamaran serupa. Namun sayang nih teman-teman, atas kontroversi ini, gelombang kemarahan kepada Wang Yibo semakin meningkat. Khususnya netizen kulit hitam yang menyampaikan kekecewaan mereka terhadap tindakan tersebut. Beberapa dari mereka berkomentar, Wang Yibo adalah aib dan kuharap dia akhirnya mendapatkan konsekuensi yang pantas dia terima atas tindakan rasisnya. Aku terus melihat beberapa orang mengatakan konteksnya tidak penting. Tentu saja, setidaknya sampai batas tertentu bukan? Tapi ketika aku menyebut orang-orang Asia sebagai boomer yang menghina masyarakat kita dan memata-matai, tampaknya saya adalah orang yang terburuk di muka bumi. Wang Yibo, ayo akhiri karirmu sampai kamu tahu apa itu rasa hormat. Lalu kamu bisa comeback. Cara orang non-Amerika mendekati wajah hitam sangat menjijikkan karena tidak mungkin ini normal. Bisakah aktor dan produser tolong melakukan riset sebelum melakukan hal seperti ini? Terus ada lagi yang komen, jikalau kamu bukan black people, jangan bicarakan hal ini jika kamu ingin membela orang ini atau jika kamu pengen membela Wang Yibo. Ini tahun 2024 dan topik seperti rasisme tersebar luas. Orang harus tahu apa yang baik dan apa yang tidak sekarang. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana kritikan-kritikan dari netizen yang dilontarkan kepada Wang Yibo dan juga tim produksi film tersebut. Dan bagaimana nih pendapat kalian atas isu yang satu ini? Antar komen ya di kolom komentar. Di samping isu rasisme, ada juga isu lain yang heboh diperbincangkan oleh fans China. Dilaporkan di internet bahwa Xiao Zhan memesan teater untuk mendukung film baru Wang Yibo tersebut, yang menyebabkan penggemar mereka berdua sangat gembira dan menjadi gila dikarenakannya. Dalam hal ini, penggemar Xiao Zhan mengunjungi Xiao Zhan dan juga mengkonfirmasi hal tersebut. Dan Xiao Zhan itu langsung membantah rumor itu, yang mana Xiao Zhan mengatakan bahwa hal itu tidaklah benar, itu salah. Hal ini pun lantas memicu diskusi hangat di internet. Namun para fans dari keduanya mengatakan bahwa pergantian akun bukanlah tanggung jawab Xiao Zhan, melainkan akun fansnya Xiao Zhan. Dilaporkan bahwa setelah The Untamed yang dibintangi oleh Xiao Zhan dan juga Wang Yibo menjadi hits, mereka punya banyak penggemar couple dan penggemar berat. Setelah bertahun-tahun, kedua aktor tersebut tidak lagi menghubungi satu sama lain secara terbuka. Tetapi banyak dari penggemar yang semakin bertambah dan mengadakan aktivitas offline serta muncul di hot search dari waktu ke waktu. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana isu soal Xiao Zhan yang disebutkan kayak pesan teater nih untuk mendukung film terbarunya Wang Yibo. Namun untuk isu yang satu itu sudah dibantah oleh Xiao Zhan secara langsung. Dan teman-teman, untuk isu yang satu ini gimana nih pendapat kalian? Entar komen ya di kolom komentar.
Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini. I'm Sulky pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi. Entah langsung aja koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas Yorobun. Goodbye.